Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ibu Dosen bersama saya Ayu Sri Wahyuni. Nah, di sini hal yang menarik sekali yang akan saya sampaikan. Tentunya di sini siapa yang suka merasa hari-harinya seperti debar-debar, lalu keringat dingin, lalu pusing, mual, muntah, kadang nggak nafsu makan, ada yang diare, sembelit, cemas, anxiety. Dan ketika debar-debar itu terjadi, kita merasa kayaknya keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, keadaan kita tidak sehat, sepertinya ada sakit jantung atau rasa was-was sepertinya rasa ingin mati. Wah, serem kan? Nah, siapa yang merasakan seperti itu? Nah, kebetulan di sini saya juga sedang berjuang dari kira-kira bulan April. Saat itu kondisi tubuh saya tiba-tiba kaki dan tangan saya dingin, kebas, betul-betul rasa seperti kesemutan, dan juga dada saya seperti debar-debar. Saat itu saat puncak-puncaknya COVID varian Delta, yang mana saat itu saya berasumsi apakah saya kena COVID, ya. Padahal beberapa bulan sebelumnya saya sudah terkena COVID varian Alpha. Nah, saat itu pun saya segera langsung swab antigen saya negatif, PCR saya negatif, tapi tak kunjung reda. Saat itu berdebar, gelisah, sampai rasa ketakutan yang luar biasa, tidak bisa tidur. Saat itu pun beberapa hari berjalan, saya memutuskan untuk ke rumah sakit. Ya, di rumah sakit saya dicek dokter, dan dokter menyarankan saya untuk di endoskopi. Nah, terbayangkan teman-teman, rasanya saat itu saya bingung antara dua pilihan nih. Apakah saya pulang ke rumah dengan pengobatan alternatif, minum jamu-jamuan, atau saya di rumah sakit saja dengan pengobatan teknologi kedokteran. Nah, saat itu saya berdiskusi dengan suami dan memutuskan kita untuk memilih jalur kedokteran. Event itu semua pilihan masing-masing ya teman-teman ya. Di sini saya ingin sharing perjalanan saya dalam mengobati tukak lambung dan GERD. Yang perlu teman-teman ketahui, sedikit informasi bahwa penyakit ini menurut seorang ilmuwan Dr. Marshall dari Australia, jadi banyak faktor yang mendominasi penyakit ini yang sebetulnya di seluruh dunia hampir 50% manusia itu memiliki penyakit MAH, ya, berkaitan dengan lambung, ya, yang mana asumsinya diantaranya merasa asumsi orang-orang ya, merasa karena adanya berlebihan makan pedas, asam, dan lain sebagainya. Namun menurut fakta dari sebuah penelitian, ternyata selain dikarenakan konsumsi obat-obatan ya, ada juga ditemukan bakteri H. pylori. Apa itu H. pylori? Yang berani untuk memutuskan penelitian tersebut adalah seorang dokter dari Australia, yaitu Dr. Marshall, yang mana melakukan penelitian tersebut di tahun 1980 sampai 1985, yang mana mematahkan semua asumsi-asumsi yang ada mengenai penyakit MAH dan gastro ini dan tukak lambung ini, bahwasanya penyebab utama menurut penelitian Marshall adalah dari ditemukannya bakteri H. pylori di lambung. Nah, apa sih bakteri ini? Nanti kita akan lihat. Ini adalah bakterinya. Ya, kita lihat di sini, dan ini adalah profil Marshall yang menemukan penelitian ini. Nah, sejak tahun 85 dia melakukan penelitian dengan cara memakan makanan dan minuman yang mengandung bakteri H. pylori ke dalam tubuhnya. Lalu dia teliti dengan mengobati beberapa lama dengan menyembuhkan menggunakan beberapa antibiotik. Nah, akhirnya setelah perjuangan penelitian beberapa lama, dia membuktikan bahwa penelitian itu pun berhasil. Bahwa banyak ditemukan karena faktor bakteri H. pylori ini yang menyebabkan penyakit
tukak lambung pada manusia. Setelah menemukan penelitian tersebut, akhirnya Bapak Dr. Marshall ini dinobatkan sebagai Bapak Penelitian H. pylori dan dinobatkan mendapatkan penghargaan Nobel. Nah, Nobel yang diakui seluruh dunia, teman-teman. Ya, luar biasa ya. Diakui penelitiannya ini oleh dunia bahwa bakteri pylori menjadi salah satu juga penyebab penyakit tukak lambung nih. Di sini siapa yang punya juga penyakit tukak lambung? Sebentar habis makan kok debar-debar, salah makan sedikit debar-debar, lalu asam lambung naik. Selain pemicunya tadi ya, ada pedas, ada asam dan lain sebagainya. Ternyata ada unsur H. pylori di sini. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu kok ada bakteri H. pylori? Kita lanjut ya menuju pengobatan saya. Nah, setelah itu saya pun mencari informasi karena saya seorang dosen, pastinya dong semua informasi-informasi harus saya dapatkan dari data. Ya, mungkinnya kayaknya dokter saya juga agak-agak bingung nih ngobatin saya karena saya setiap diobatin tuh selalu cari dari data. Nah, karena kita juga harus tahu, kita berhak kok memilih pengobatan mana saja dan kita juga harus tahu kita kenapa, analisanya apa. Nah, setelah itu ternyata bakteri H. pylori ini akan kita lihat dan kita buktikan dari hasil biopsi. Apa itu biopsi? Yaitu pengambilan sampel jaringan di dalam lambung kita. Apakah yang menjadi masalah nih dalam lambung kita? Kok tiba-tiba kita kontraksi seperti mual, muntah, debar-debar, keringat dingin? Apakah betul lambung kita ada masalah? Nah, lewat jalur apa? Lewat jalur endoskopi tersebut. Saat itu teman-teman tentunya sangat luar biasa ya takutnya ya karena saya jarang sekali merasakan adanya penyakit yang serius seperti ini, ditambah rasa cemas yang sangat berlebih, takut pun sangat luar biasa takut. Bayangan saya kok dibius lalu memasukkan alat ke dalam tubuh ya, betapa debar-debarnya saya. Saat itu pun ketika saya sering mengalami keluhan tersebut, tensi saya tinggi. Yang biasa saya cuma 90 sampai 100, itu saya sampai 140. Dan itu berlangsung sampai selama saya di rumah sakit, sampai masih kontraksi terus yang saya rasakan, tensi saya tinggi. Akhirnya dokter pun menyimpulkan untuk memberikan saya obat anti tensi tinggi ya. Wah, saya juga kaget juga, waduh kok saya jadi tensinya tinggi, dan jadi saya mengkonsumsi obat tersebut. Nah, setelah itu sambil saya minum obat tersebut, akhirnya kita memutuskan bahwa kita akan melakukan endoskopi tersebut. Memang kayaknya agak takut saat itu, memang luar biasa ketika mau masuk ruangan. Siang dikabari mau endoskopi untuk melakukannya di maghrib nanti, pelaksanaannya di maghrib. Siang persiapannya adalah berpuasa kurang lebih 6 jam, lalu puasa minum 3 jam sebelum endoskopi. Kenapa? Agar saluran tenggorokan, kerongkongan kita sampai ke lambung itu kosong, sehingga nanti proses endoskopi berjalan lancar. Apa sih endoskopi itu? Jadi teman-teman, endoskopi itu sebetulnya menurut saya memang agak menyeramkan ya yang saya rasakan, tapi nggak semenyeramkan yang dibayangkan. Minimal kita bisa tenang, tahu apa yang terjadi dalam lambung kita. Nah, saat itu saya masuk ke ruangan observasi ya, nih gambar-gambarnya ketika itu ya, teman-teman lihat perjuangannya di bulan kurang lebih bulan April Mei. Lalu saya masuk ruang observasi, ini dokumentasinya, betapa paniknya saya, suami pun ikut panik ya, lalu tidak fokus, semua serba paranoid ya. Lalu saya masuk ke ruang observasi untuk melakukan endoskopi, yaitu memasukkan alat benda kamera, lalu setelah itu diteropong, lalu diambil jaringan dalam lambung atau biopsi namanya, untuk melihat apakah ada jaringan-jaringan yang rusak, ada bakteri atau tidak, atau masalah lainnya. Nah, itu kurang lebih berlangsung kurang lebih 1 jam. Saya dibius ya, bius. Lalu setelah selesai biopsi kurang lebih 1 jam, kita sadar lagi ternyata semua baik-baik saja. Jadi ketakutannya aja yang berlebih. Setelah itu masuk ke ruangan perawatan lagi. Ruangan perawatan, kita menunggu hasil biopsinya itu kurang lebih, kalau di rumah sakit yang saya dirawat ini kurang lebih 1 minggu. Nah, setelah itu boleh pulang ya teman-teman, boleh pulang dengan menunggu 7 hari ke depan apa yang menjadi faktor
keluhan saya ini nih, apakah memang hanya asam lambung, mah atau GERD ya, GERD gastro ya. Mungkin teman-teman tahu ya, GERD esophagus ya, ada luka pada tukak lambung. Setelah itu selama 7 hari sambil menunggu hasil, tetap dokter memberikan saya obat-obatan selayaknya saya itu terkena penyakit asam lambung atau GERD, karena keluhan saya sudah menjurus ke sana kata dokter, meskipun belum keluar hasilnya. Selama 7 hari ini obat-obatannya kurang lebih beberapa macam ini. Lalu 7 hari kemudian saya datang ya, kembali periksa, tentunya dengan masih rasa khawatir, jadi nggak berani sendiri, lalu diantar oleh suami saya. Jadi kalau teman-teman misalnya belum punya pasangan, boleh diantar oleh keluarga, karena memang para pejuang GERD dan asam lambung ini memang paranoidnya tinggi. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, kalian nggak sendirian, kalian banyak yang sayang. Hilangkan pikiran-pikiran negatif itu, usahakan cari orang-orang terdekat yang bisa memberikan perhatian, misalnya orang tua, teman, sahabat ya. Nggak usah takut, apa yang kalian rasakan harus kalian ungkapkan, karena itu memang bagian dari healing dan juga pengobatannya. Nah, singkat cerita, dan hari itu pun tiba pembacaan hasil biopsi. Oke, dan ini dia teman-teman, ini hasilnya ya. Wah, serem ya. Jadi kalau menurut analisa dokter, ini termasuk kategori GERD yang sedang ya, levelnya dari 1 sampai 10, 10 itu paling parah, saya di level 8, yang mana saya juga ditemukan bakteri pylori selain GERD juga ya. Jadi ada luka lambungnya, ada keluarnya cairan-cairan empedu. Di sini kita lihat ada kuning-kuning ya, kuning-kuning ini cairan empedu karena saking bereaksinya lambung saya sehingga menyenggol, sebelahnya ada empedu, air empedunya itu masuk ke permukaan lambung. Nah, ini yang bikin sakit, reaksi luar biasa sakitnya. Dan juga kita bisa lihat di sini ya, merah-merah ini adalah luka-luka, ibaratnya tuh bibir sariawan ya teman-teman, sariawan. Dan juga ada partikel-partikel jaringan yang ditemukan adanya bakteri pylori. Nah, jadi saat itu saya kaget dong, saya tuh kaget, sehingga yang bikin down ini adalah makanan pemicunya itu banyak sekali yang membuat saya itu harus diet makanan-makanan tersebut. Coba teman-teman bayangan, biasa saya itu memang sebetulnya saya bukan vegetarian ya, tapi buah saya suka. Hanya saja banyak makanan yang kayak seperti junk food yang harus dihindari ya, soda-soda, es kopi terutama. Sebetulnya saya tuh pencinta kopi sekali ya. Jadi setelah saya divonis ini, saya sudah tidak boleh dulu sementara ya minum hal-hal ini nih, es kopi, lalu yang asam-asam, pemicunya ya. Lalu apalagi pemicunya? Yaitu seperti makanan pedas ya. Dengan memberikan healing, dokter menyampaikan jangan dulu makanan pemicunya dikonsumsi. Tapi tidak usah khawatir, dokter tetap memberikan semangat bahwa ini bisa sembuh. Yang penting terapi pengobatannya berjalan lancar dan juga tetap taat terhadap makanan-makanan yang memang dilarang. Nah, setelah itu saya pulang dengan ya masih agak-agak sedikit paranoid gitu ya, karena kadang sesekali timbul seperti ada yang panas di dada, seperti ada yang nusuk di dada, debar-debar luar biasa. Terkadang teman-teman ketika debar-debar, saya itu biasanya mensiasatinya menggunakan oksigen. Jadi teman-teman yang reaksi ke badannya debar-debar, sediakan aja oksigen, tabung oksigen di rumah ya. Levelnya nggak usah tinggi-tinggi, level 1 aja ya, 1 lah. Kalau 1 sih di oksigen saya tuh nggak terlalu tinggi. Dikasih lihat saya, nanti saya kasih lihat oksigennya ya. Lalu selalu standby saturasi ya, buat cek debaran kita. Kalau memang di atas 100, teman-teman ya usahakan netralisir pakai oksigen nih, standby dulu. Tapi nggak usah khawatir, kalau teman-teman yang nggak punya persediaan tabung oksigen, it's okay. Teman-teman cukup tarik nafas ya, minum obat yang sesuai dokter anjurkan ya. Ada beberapa obat-obatan pastinya yang dokter berikan. Tapi kalau teman-teman yang memang sekiranya tidak mengikuti jalur pengobatan kedokteran, it's okay. Teman-teman yang penting hindari makanan-makanan pemicunya aja ya. Makanannya apa saja, contohnya nih bisa kita lihat di deskripsi nih ya. Saya akan tampilkan apa aja makanan pemicunya. Teman-teman bisa contoh dan juga lakukan di rumah. Nah, lalu pengobatan lambung ini kata dokter yang menangani saya itu memang prosesnya agak lama, tergantung kita
bagaimana pola hidup kita. Nah dari makanan tadi ya, selama beberapa bulan itu saya makannya ya mirip-mirip ke bubur sampai saya bosen teman-teman. Sampai saya bosen akhirnya saya sudah berani coba makan nasi sedikit, ternyata saya masih kambuh. Tandanya berarti memang belum stabil. Akhirnya saya bingung dong teman-teman, saya sudah mulai bosan ke bubur gitu ya. Makanan pun sayur-sayuran saya masih agak terbatas karena saya kurang suka. Bolehnya kan buah-buahan itu pepaya sama melon ya kalau dokter saya menyampaikannya. Nah di situ saya tetap taat untuk buah-buahan, tapi kalau untuk sayur saya cuma sukanya sop sama bayam. Jadi saya selalu makan itu terus setiap hari. Akhirnya bulan Oktober, alhamdulillah saya udah jarang kambuh teman-teman. Jadi 3 bulan itu saya udah jarang kambuh sama sekali. Alhamdulillah. Lalu tanpa sepengetahuan dokter, tapi teman-teman jangan contoh ya. Ternyata saya mencoba makan nih ayam goreng pakai sambal. Ternyata saya nggak kambuh juga teman-teman. Nah di situ karena saya nggak kambuh, saya memutuskan untuk tidak pergi ke dokter lagi. Yang harusnya jadwal kontrol saya ada 1 kali di bulan itu. Karena saya merasa saya udah sembuh nih. Lalu saya sudah melakukan semua kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya nih, mengajar, kegiatan-kegiatan lainnya yang mana biasa saya lakukan. Setelah 3 bulan lalu divonis GERD saya vakum. Nah setelah itu saya makan hampir sebulan ya udah coba makan ikan asin, gorengan-gorengan, saya gak kenapa-napa. Puncak-puncaknya ketika itu di akhir bulan November, ternyata perut saya tuh memang saya ngerasa udah makin gendut ya, tapi buang air saya lancar. Saya mulai lagi kontraksi mirip sekali seperti waktu bulan Mei Juni itu saya kambuh dan masuk rumah sakit. Saya keringat dingin, dada saya berdebar seperti tertekan. Saya sudah minum obat yang biasa senjata saya dari dokter ketika kambuh, itu gak mempan teman-teman. Gak mempan sama sekali dan luar biasa panik. Sampai suami saya bilang apa perlu ganti rumah sakit ataupun kembali ke dokter yang sama gitu ya. Sampai kita bingung karena dikira kita tuh kita udah sembuh. Nah ternyata tidak seperti itu. Akhirnya seharian saya tuh gak reda-reda, malamnya saya memutuskan untuk ke rumah sakit lagi dengan dokter yang sama pastinya ya. Nah setelah itu saya pun periksa ulang teman-teman. Dan apa kelanjutannya nanti kita akan sama-sama menyimak lagi sesi selanjutnya bagaimana pengobatan GERD yang saya lakukan sampai akhirnya saya bisa aktivitas lagi sampai saat ini. Stay tune lagi di Ibu Desen Channel, berbagi manfaat dan sharing cara menyembuhkan GERD, asam lambung dan MAH kalian. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.